Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai melawan fenomena bullying di sekolah. Saat ini banyak kali kasus bullying di sekolah, terutama sekolah. Banyak sekali anak yang berhenti sekolah hanya karena takut dibully. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Hanya karena takut dibully. Karena ada yang sampai bunuh diri karena tekanan yang sering mengganggu mentalnya. Adapun pandangan bullying menurut para ahli sebagai berikut, yang saya akan sedikit menjelaskan mengenai menurut King Ribi, bullying adalah penekanan atau penindasan yang berulang-ulang secara psikologis atau fisik terhadap seseorang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang kuat oleh seseorang atau kelompok orang yang lebih kuat. Menurut Aldo Mellor, bullying terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut dia melakukan perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi dan merasa tak berdaya untuk mencegahnya. Menurut Barbara Coloroso, bullying adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dari menimbulkan teror, termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk didefinisikan atau terselubung di balik persahabatan, dilakukan oleh seseorang anak atau sekelompok orang. Berdasarkan pengertian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa bullying berarti penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menganiaya orang lain yang lebih lemah secara sadar dan disengaja, yang bertujuan untuk menyakiti dan menakuti melalui ancaman, agresi, dan menimbulkan teror. Pada dasarnya, bullying dibagi menjadi beberapa jenis faktor lain, yakni ada bullying fisik. Bullying fisik ini, yang jenis ini seringkali kita temui terutama di lingkungan sekolah. Biasanya pelaku bullying akan melakukan kekerasan fisik seperti mendorong, menendang, memukul, dan lainnya yang berkaitan dengan fisik. Efek samping dari pembulian fisik ini, korban akan memiliki bekas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bullying, serta korban bullying akan dengan mudah melaporkan pelaku bullying karena terdapat bekas luka yang pada korban bullying. Sedangkan di prejudicial bullying merupakan pembulian terhadap ras atau golongan tertentu. Biasanya pelaku menirukan gaya bicara
atau korbannya dan menentukan kebiasaan sukunya. Sedangkan financial bullying merupakan jenis bullying yang memaksa korban untuk mengeluarkan uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Sedangkan cyberbullying jenis ini biasanya dilakukan di media sosial seperti internet, di mana pelaku berkomentar negatif pada postingan korban dan menyebarkan video hoax mengenai korban. Sedangkan verbal bullying jenis ini seringkali kita dengar ataupun bahkan kita juga pernah melakukannya. Bullying ini biasanya dilakukan dengan mengolok-olok nama panggilan, mengancam ataupun menakut-nakuti si korban. Berdasarkan jenis-jenis bullying di atas, kira-kira jenis bullying yang mana yang pernah kalian lakukan? Jika tidak ada, pertahankan. Dan jika kalian pernah melakukannya, jangan diulangi lagi, karena bullying itu dapat menyakiti ataupun mempermalukan orang lain. Menurut saya, bullying merupakan tindakan yang sangat buruk, karena bullying dapat merugikan orang lain, bahkan dapat merugikan diri kita sendiri. Bullying juga dapat melemahkan mental seseorang, bahkan dapat mempermalukan dan menyakiti seseorang. Terkadang kita sering mengejek teman ataupun mengolok teman, sebab itu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Padahal tanpa kita sadari, tindakan tersebut juga termasuk bullying. Kita juga sering menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan bullying seperti mencaci maki, postingan orang, mengomentari, atau menyebarkan video hoax, berita hoax. Ada beberapa faktor seseorang yang mudah dibullying, seperti kemampuan adaptasinya atau bergaul yang buruk, pemenuhan ekspektasi diri yang kurang, merasa diri rendah, dan adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam hidupnya. Perilaku bullying tersebut menimbulkan banyak efek negatif, misalnya mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, bahkan memiliki niat untuk bunuh diri, serta menjadi pengguna obat-obatan terlarang dan takut atau malas pergi ke sekolah. Pengaruh bullying yang kian masif disebut mengisyaratkan bahwa bullying merupakan tindakan yang harus segera dicegah dengan cepat, karena jika tidak segera dicegah dapat menimbulkan banyak sekali efek negatif lainnya. Cara untuk mencegah bullying adalah: pertama, optimalisasi diri, peran atau orang tua wali. Orang tua wali harus mempelajari karakteristik anak agar dapat mengantisipasi berbagai potensi terintimidasi dan tindakan bullying menimpa anaknya.
orang tua atau wali juga harus menjalin berkomunikasi dan perhatian yang besar dengan anak. Tujuannya agar anak merasa nyaman ketika bercerita kepada orang tua, mengalami intimidasi di sekolah. Selain itu, peran orang tua mesti diperlukan. Adapun peran orang tua dalam mendidik anak agar tidak terjerumus bullying, yaitu seringkali anak yang dibully takut jika bercerita kepada kedua orang tuanya. Takut dia juga tidak ingin kedua orang tuanya ikut campur. Alasannya karena para korban bullying takut jika dicap anak yang manja oleh pelaku bullying. Oleh karena itu, orang tua mesti benar-benar memperhatikan saat yang tepat ketika memutuskan ikut campur menyelesaikan masalah si anak. Ada beberapa indikator orang tua ikut campur, yaitu bila masalah si anak tidak kunjung terselesaikan, kasus bullying terjadi berulang kali, kasus bullying berupa pemerasan yang memeras uang dalam jumlah besar, potensi belajar anak dapat terganggu. Jika orang tua ikut campur dalam masalah tersebut, orang tua harus berbicara dengan pihak-pihak tertentu agar dapat menyelesaikan masalahnya. Jangan pernah biarkan atau ajarkan anak lari dari masalah. Di samping peran orang tua, peran sekolah sangat penting dalam penanganan berbagai bullying di sekolah. Sepatutnya seluruh elemen sekolah termasuk para guru dan jajarannya harus saling bekerja sama. Para guru dapat diminta bantuan untuk mengamati bila ada permasalahan fisik atau emosi dari anak murid mereka, seperti melihat kelakuan atau babak belur. Peran guru juga harus memperhatikan intimidasi yang berada yang ditunjukkan anak di sekolah maupun di rumah. Dan supaya membina kedekatan dengan teman-teman sebaya agar terciptanya hidup rukun dan tidak ada niatan untuk membuli. Selain interpretasi orang tua dan guru, keyakinan diri dan anak pun perlu ditumbuhkan secara maksimal. Artinya tidak memiliki keyakinan yang positif akan dirinya serta sesamanya. Keyakinan diri ini akan memberikan pandangan baik terhadap sesama tidak lagi dijadikan objek yang perlu diolok, disakiti ataupun dipersekui, tetapi justru dilihat subjek yang bermartabat. Di sisi lain, keyakinan akan diri sendiri pun akan memberikan semangat yang kokoh dan menata diri untuk semakin baik. Pandangan positif akan dari diri pendukung dengan aspeksi diri. Semakin sering seorang mengapresiasi dirinya sendiri, maka energi positif akan semakin mekar dalam dirinya. Dampak kepribadian seseorang semakin baik, maka perlu
Dioptimalkan pula upaya menumbuhkan keyakinan diri yang positif sebagai cara untuk bebas dari belenggu bullying. Selain itu, kita sebagai mahasiswa BK, kita juga harus menjelaskan ke sekitar rumah kita bagaimana cara kita agar mengantisipasi bullying di lingkungan. Jangan hanya di sekolah, kita juga harus mengantisipasi bullying di lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.